Dan yang terakhir adalah di bawah 85%. Nah, ini adalah hipoksia berat yang mengancam nyawa. Ini harus kita lakukan yang namanya VTP atau ventilasi tekanan positif dengan fraksi oksigen 100%. Lanjut ke VTP ya. VTP itu apa sih? Dari namanya ventilasi tekanan positif. Jadi kita memberikan ventilasi, ya kita pompa, kita berikan tekanan untuk si pasiennya bisa bernafas. Jadi biasanya ini pasien-pasien yang mengalami gagal nafas. Pasiennya udah nggak kuat untuk bernafas, makanya kita perlu berikan ventilasi dari luar. Jadi kita bantu. Ventilasi tekanan positif ini yang paling umum ya, kita gunakan back valve mask. Atau nama dagangnya tuh AmbuBack. AmbuBack itu harus, back valve mask-nya harus ada si masknya, sungkupnya, harus ada back-nya, dan harus ada reservoir dari oksigennya. Ingat kalau misalnya penggunaan BVM ini harus dengan teknik yang benar. Teknik yang benar itu gimana sih? Dengan pemilihan sungkup yang sesuai. Jadi kalau sungkup anak-anak ya pakai sungkup anak-anak, kalau orang dewasa pakai yang dewasa. Kita harus pastikan tidak ada dead space atau tidak ada tempat yang dimana oksigen itu bisa keluar, udara itu bisa keluar. Jadi kan tujuannya kita adalah memberikan ventilasi tekanan positif. Jadi kita benar-benar harus erat ya, harus erat sungkup dan wajah pasien itu harus erat. Juga kita pastikan eratnya itu dengan menggunakan CNE clamp. CNE clamp. Nah, lanjut biasanya pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung atau dia tidak sadar, itu terjadi penekanan dari jalan nafasnya. Jadi si lidah pasien itu jatuh ke belakang. Makanya dia menutup jalan nafasnya. Makanya oleh karena itu kita penting untuk menguasai teknik-teknik untuk membuka dan mempertahankan jalan nafas. Gimana sih cara membuka dan mempertahankan jalan nafas? Itu ada berbagai cara. Yang ada 3 cara, yaitu manual, bantuan alat sederhana, dan alat lanjutan. Untuk manual ini tidak menggunakan alat sama sekali, jadi kita hanya menggunakan tangan kita aja. Ini pasti sering kita dengerin, yaitu triple airway maneuver, head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Head tilt dan chin lift ini biasa kita lakukan berbarengan ya. Jadi pasiennya itu kepalanya itu didongakkan dan dagunya itu diangkat. Head tilt, chin lift. Tujuannya apa? Tujuannya untuk biar si lidah itu nggak menutup jalan nafas. Dia nggak jatuh ke belakang lidahnya. Terus ada satu lagi yaitu jaw thrust. Jaw thrust itu untuk pasien-pasien yang kita curigai mengalami cedera servikal. Karena cedera servikal itu kan lehernya nggak boleh gerak-gerak. Jadi ya itu, kita harus fiksasi dia, dan jaw thrust itu kita majukan mandibulanya. Jadi mandibulanya itu kita bawa dia ke depan. Kalau misalnya bahasa Jawa itu buat dia seperti cakil. Jadi giginya tuh maju ke depan, gigi rahang bawah tuh maju ke depan. Tujuannya sama, biar si lidah itu nggak jatuh ke belakang. Yang kedua adalah dengan bantuan alat sederhana. Alat sederhana ini ada oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway. Dari namanya, oropharyngeal airway. Berarti dia dimasukin lewat mulut, oropharing. Bentuknya tuh udah banyak, tergantung dari ukurannya. Jadi ada warna dan ukurannya berbeda-beda. Nah, gimana cara kita ngukurnya? Yaitu dari mulut ke angulus mandibula. Jadi kita ukur dulu, nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Nanti masukinnya kayak gini, jadi masukinnya awalnya kayak gini. Kalau misalnya dia udah masuk melewati lidah, kita balik. Tuh. Nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Nah, untuk penggunaan ini tuh pasien harus tidak sadar atau tidak ada gag reflex. Kenapa? Kalau misalkan kita obok-obok si faring pasien kan, nah kalau orang normal itu memiliki namanya gag reflex. Jadi dia pengen muntah kalau misalnya kita tekan-tekan, obok-obok faringnya. Kalau misalnya muntah malah jadinya aspirasi. Kalau aspirasi bisa malah menyumbat jalan nafas. Yang kedua adalah nasopharyngeal airway. Dari namanya tuh nasopharing, jadi dia lewat hidung. Indikasinya pasien tidak sadar, nafas spontannya bisa ada, bisa tidak ada. Nah, 3 dan 4 adalah ada gag reflex. Jadi kalau misalnya tadi OPA itu nggak boleh kalau ada gag reflex, kalau nasopharyngeal ini boleh. Dan untuk indikasinya adalah kesulitan dengan penggunaan OPA tadi. Kontraindikasinya 1, yaitu fraktur basis krani atau fraktur basis dari tulang tengkorak. Kenapa itu? Karena ntar kalau misalnya dia fraktur, itu bisa jadi nasopharyngeal airway kita yang mau kita masukin lewat hidung tuh malah naik ke atas, malah masuk ke rongga otak. Kita pengen suction dia, malah yang ke suction tuh jaringan otak malah. Wah, itu kan parah. Jadi ini tidak boleh untuk pasien-pasien yang mengalami fraktur basis kranii. Yang ketiga adalah bantuan alat lanjutan. Nah, alat lanjutannya ada 3 yang aku jelasin, yaitu, nah yang pertama ini laryngeal mask airway. Ini bentuknya kayak gini, emang agak aneh.
Nah, laryngeal mask airway ini merupakan alat bantu nafas yang dia tuh blind. Jadi kita bisa masukin tanpa menggunakan laryngoskop. Kita tidak perlu menggunakan laryngoskop. Jadi kita bisa masukin aja. Kita masukin dia sampai ke tahanan. Lalu kita kembangkan cuff-nya. Nah, karena kita kembangkan cuff-nya, jadi si cuff itu akan memblok esofagus biar tidak terjadi reflux dari esofagus. Nah, nanti udaranya itu bakal masuk dari sini. Udaranya masuk. Nah, bolongannya ini ke arah depan, ke arah trakea. Oke. Yang kedua itu adalah combi tube. Combi tube itu bentuknya kayak gini, ada 2 balonnya. Konsep itu sama dengan laryngeal mask airway, masuknya kayak gini. Jadi dia si balon pertama itu untuk menahan esofagus. Jadi biar esofagus tuh nggak ada reflux ya. Nah, terus ada lubang-lubangnya tuh di sini. Jadi ntar oksigen atau udaranya itu masuk, kemudian keluar dari lubang-lubang ini, mengarah ke trakea atau saluran nafas. Yang ketiga itu adalah endotracheal tube. Endotracheal tube ini merupakan gold standard dari airway management. Kenapa gold standard? Karena si selangnya itu masuk dari mulut langsung ke trakea atau ke saluran napasnya. Tapi ini lebih susah karena kita harus menggunakan visualisasi dari trakea. Jadi kita menggunakan laryngoskop. Nah, kita pakai laryngoskop ini, kita cari plica vocalis atau pita suaranya, lalu kita masukin si endotracheal tube itu ke pita suara ini. Masuknya kayak gini. Nih, masuk langsung ke trakea. Nah, ini bakal dikembangin si balonnya di trakea biar sebagai fiksasi dan biar nggak bocor-bocor. Nah, jadi udaranya tuh masuk langsung dari luar, masuk langsung ke trakea, ke saluran nafas. Ini merupakan gold standard dari airway management. Kalau misalnya sudah terpasang advanced airway, yang pertama kita lakukan adalah kita harus konfirmasi dulu pemasangan. Biar pemasangannya itu kita tahu ada di tempat yang benar. Gimana cara konfirmasi pemasangannya? Yaitu kita auskultasi atau kita pakai stetoskop. Kita lihat di sini, di bagian apex dari paru, bagian basal paru, dan bagian epigastrium. Jadi ada 5 titik yang kita konfirmasi. Normalnya, atau kalau misalnya benar pasangnya, itu di bagian paru itu semuanya tuh terdengar, suara nafas terdengar, tapi tidak terdengar di epigastrium. Kalau misalnya terdengar di epigastrium, berarti salah masuknya malah ke esofagus, malah kena lambungnya. Kalau sudah konfirmasi pemasangan, nah ini untuk pasien henti jantung, kan itu di RJP, kalau misalnya berdasarkan algoritma biasa, kompresi dan ventilasi itu kan dilakukan 30/2, 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Tapi kalau kita sudah pasang advanced airway, itu berjalannya tuh nggak perlu sinkron. Jadi kompresinya tuh lanjut terus, 100-120 kali per menit. Ventilasinya tuh berjalan sendiri-sendiri. Jadi ventilasinya tuh tiap 6 detik atau 10-12 kali per menit. Sampailah kita ke kesimpulan dan key point, yaitu pertama adalah pada pasien-pasien henti jantung dan pasien yang gawat darurat itu biasanya terjadi peningkatan kebutuhan O2 atau kebutuhan oksigen. Nah, kita harus tangani itu dengan meningkatkan hantaran oksigen. Cara meningkatkan hantaran oksigen itu banyak. Bisa kita atur irama jantungnya, bisa kita berikan cairan, bisa kita berikan transfusi darah, atau bisa kita terapi oksigen. Terapi oksigen itu yang udah kita bahas di lecture kali ini. Terapi oksigen dan jenisnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan klinis pasien. Jadi melihat dari bagaimana gambaran pasien dan saturasi oksigen pasien. Dan yang terakhir adalah sebagai medis, itu kita perlu belajar cara untuk mempertahankan jalan nafas dengan berbagai alat, atau tidak pakai alat juga. Kita harus bisa head tilt, chin lift, jaw thrust, dan menggunakan alat-alat, baik alat bantuan sederhana maupun alat bantuan lanjutan. Itu aja, semoga berguna, semangat belajar. Kalau misalnya ada yang susah, boleh tanya di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah mendengarin. Tuhan memberkati.